Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Zahra, dari program studi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, dan mempraktikkan tugas 2 untuk mata kuliah basis data, yaitu, mengimplementasikan ERD yang sudah ada pada tugas 2 ke dalam, database MySQL atau MariaDB menggunakan, XAMPP. Nah, pada video kali ini seperti yang ada pada layar, saya akan menunjukkan, langkah-langkah bagaimana untuk membuat, database rumah sakit, berdasarkan kasus untuk tugas 2, di mana ada, eee, IRD rumah sakit yang ada beberapa entitas serta, atributnya masing-masing dan juga relasinya. Nah, di sini yang pertama jika kita lihat ada, apa namanya, eee, entitas administrator. Terus juga ada entitas daftar, ada dokter admin, ada dokter, dokter, dan pasien. Setelah saya menyalakan, sum-nya atau XAMPP, mungkin kita bisa langsung untuk melihat halaman welcome to sum-nya. Di sini ada Apache, MariaDB, PHP, dan Perl. Kita langsung klik saja pada menu tab bar di atas, yaitu ada PHP My Admin. Kalau sudah terkoneksi, nah, kalau sudah terkoneksi, kita akan langsung masuk ke halaman PHP My Admin yang versi database-nya. Nah, setelah sudah aktif, kita bisa melihat ya macam-macamnya di sini. Ada database yang bisa kita lihat pada PHP My Admin. Sudah ada information schema, MySQL, performance schema, PHP My Admin, dan tes. Nah, ini merupakan database template yang dimiliki oleh PHP My Admin itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya, kita akan membuat database yang dimana akan menampung, entitas serta atribut dan relasi pada IRD yang sudah kita dapatkan di contoh kasus untuk tugas 2, yaitu ada, database, ERD untuk rumah sakit. Nah, ada beberapa database yang akan kita buat di sini. Namun pertama-tama kita harus membuat, nama database-nya terlebih dahulu, yaitu mungkin kita bisa langsung, masuk ke, eee, create database, kita tulis namanya rumah sakit, atau, nama database-nya rumah_sakit, langsung kita create di sini. Nah, setelah itu pada database rumah sakit, maka kita akan melihat, struktur yang ada pada database tersebut, di mana di sini belum memiliki, table. Jadi nanti kita akan bikin berdasarkan entitas pada IRD yang, sudah ada gitu. Nah, untuk membuat tabelnya kita langsung masuk saja di SQL dan, pertama-tama kita akan membuat, tabel, dokternya dulu di sini, berdasarkan, IRD dan entitas dokter. Di sini memiliki atribut, yang lumayan banyak, yaitu ada nama dokter, ada tanggal lahir, ID dokter, spesialis, waktu kerja, nomor HP, dan alamat dokter. Jadi kita langsung bikin di sini untuk tabel dokter, eee, kita akan menggunakan, definition language-nya, pada SQL. Pertama kita create table bernama, dokter, lalu, kita masukkan di sini, untuk atributnya. Yang pertama ada ID dokter dengan, variabel, tipe datanya itu adalah integer, serta, jangan lupa karena ini primary key, kita harus set dulu menjadi primary key dengan auto increment menurun. Auto increment, eee, primary key. Lalu selanjutnya ada nama dokter, varchar, mungkin kita set di, 50, data.
lalu nama dokter, ada apa lagi di sini kita lihat, ada spesialis, spesialisnya Varchar, mungkin 80, terus, nomor HP, kita masukkan Varchar juga agar dia tidak, eee, menjadi integer. Jadi kalau data integer itu dia tidak ada angka 0 biasanya di belakangnya, di depan gitu. Jadi lebih baik kita menggunakan varchar atau, untuk huruf ya. Di sini maksimal mungkin 15, terus, eee, waktu kerja kita setnya itu, eee, date time, terus ada lagi, alamat, tanggal lahir, eh, alamat, varchar, mungkin kita masukkan 100, tanggal lahir. Kita masukkan tipe datanya date di sini. Harusnya setelah kita klik go langsung terbuat. Nah, di sini sudah terbuat data, tabel dokter, yang di mana struktur yang ada pada tabel dokter, ada ID dokter yaitu primary key, nama dokter, spesialis, nomor HP, waktu kerja, alamat, dan tanggal lahir. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita bisa langsung buat lagi di sini, pasien. Pasien di sini lumayan sedikit, ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat. Oke, kita langsung bikin lagi seperti, eee, yang dokter tadi, kita create table namanya adalah pasien, eee, dengan, atribut yang pertama adalah ID pasien, yaitu integer tipenya dan auto increment seperti biasa karena dia akan dijadikan primary key. Primary key, lalu, eee, nama pasien, varchar, kita ambil 50, lalu, alamat pasien kita juga menggunakan varchar, namun ini agak lebih banyak jumlah datanya yang akan masuk, yaitu 100 karena alamat biasanya lebih panjang. Lalu nomor HP kita pakai varchar lagi, di 15. Lalu yang terakhir ada alamat, nama, jenis kelamin. Jenis kelamin kita gunakan, eee, mungkin varchar juga, tapi kita bikin di, eee, 2 datanya, yaitu ada perempuan atau P dan laki-laki L. Mungkin sudah selesai di sini, apa ada lagi? Oh, sudah tidak ada ya, mungkin bisa kita langsung buat, kita klik go lagi, dan sini sudah terbuat, harusnya di strukturnya juga sudah sesuai dengan tugas yang ada. Oke, kita lanjut lagi, bikin data, table yang, administrator. Nah, di sini ada ID admin, waktu jaga, dan nama admin. Pertama kita create table lagi, administrator, nama tabelnya, lalu, eee, atributnya ada ID admin,
integer, jangan lupa auto increment, serta primary key-nya di-set. Lalu ada nama admin, eee, tipe datanya varchar, buat 50, lalu, waktu jaga kita buat, daytime. Nah, di sini kenapa ada, tanda silang atau peringatan, berarti ada yang error atau ada yang kurang, eee, benar dalam penulisan kode SQL-nya. Nah, di sini sudah benar, harusnya kita bisa langsung masukkan saja. Nah, sudah masuk juga di, tabel pada rumah sakit yang ada. Nah, selanjutnya kita akan membuat, eee, tabel untuk relasi dari masing-masing, eee, tabel yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu ada administrator, dokter, dan pasien. Oke, selanjutnya untuk, tabel daftar, kita akan, membuat seperti tabel-tabel yang lain, yaitu create table, nama tabelnya adalah daftar, lalu untuk, eee, atributnya kita masukkan, eee, sama ada ID daftar, ID admin, ID pasien. Jadi kita langsung aja memasukkan ID daftar dulu, tipe database-nya integer, lalu, auto increment, dan juga primary key. Selanjutnya ada ID pasien, jadi kita masukkan ID pasien tersebut, foreign key, ID pasien, lalu, references-nya dari tabel pasien, ID-nya ID pasien. Jangan lupakan koma. Oke, kita lanjut. Di sini jangan lupakan komanya juga. Kita ambil referensinya dari tabel pasien, kita samakan juga ID-nya yaitu ID pasien. Lalu kita ambil juga ID admin, sama ya kayak ID pasien tadi, kita ambil foreign key, ID admin, dan tipe datanya integer, kita jadikan foreign key dengan nama sama ID admin, lalu referensinya dari tabel administrator, ID admin. Ini kurang foreign key. Lalu mungkin bisa kita tambahkan tanggal daftar, yaitu date. Mungkin date time-nya lebih gampang. Lalu setelah itu, keluhan yang terakhir. Kita, tipe datanya varchar 100. Nah, mungkin seperti ini untuk create table daftar relasi antara ID pasien dan ID admin untuk mendaftar, keluhan dari si pasien tersebut. Kita langsung klik go. Nah, ini sudah muncul, sukses. Jadi kita sudah bisa lihat di sini ID, tabel daftar, strukturnya ada ID daftar, ID pasien, ID admin, tanggal daftar, dan keluhan. Untuk selanjutnya tabel
tabel dokter admin atau bisa kita ganti jadi pengelolaan atau daftar jadwal. Jadi kita mungkin create table daftar jadwal, lalu isinya itu adalah ada ID dokter, ID admin, dan ID data dokter. Kita ganti namanya jadi ID jadwal, tipe data integer, auto increment, dan primary key. Lalu selanjutnya ada ID dokter, tipe datanya integer, foreign key, namanya ID dokter juga kita samain biar nggak bingung. Lalu referensinya dari table dokter, ID dokter. Lalu selanjutnya ada ID admin, ambil juga tipe data integer, foreign key, namanya juga ID admin, referensinya ambil dari table administrator, ID admin. Mungkin untuk itu sementara isinya ini dulu untuk daftar jadwal atau pengelolaan. Oke. Kita tambahkan juga jadwal jaga mungkin sebagai administrator ya, atau dokter yang sebagai administrator pada rumah sakit. Jadwal jaganya kita menggunakan date time. Ini jangan lupa koma, lalu kita langsung go saja. Nah, ini udah sukses. Lalu yang terakhir kita akan buat data table pasien dokter. Di sini ada ID pasien dokter, ID pasien, resep, dan waktu periksa. Mungkin bisa kita ganti nama tabelnya itu menjadi table pemeriksaan. Jadi kita create table pemeriksaan, atributnya ada ID periksa, variabelnya tipe datanya integer, dan juga auto increment, lalu primary key. Selanjutnya kita ambil ID pasien, tipe data integer, dia sebagai foreign key, namanya sama, ID pasien, lalu referensinya dari table pasien, ID-nya ID pasien juga. Lalu selanjutnya ada ID dokter, tipe datanya integer, jadikan foreign key, lalu namanya jangan lupa disamakan, ID dokter, dan referensinya dari table dokter, kita ambil ID dokternya. Lalu mungkin kita tambahkan tanggal periksa, menjadikan date time, lalu mungkin ada juga diagnosa, kita masukkan varchar aja, tapi agak banyak, ini 200. Lalu
tanggal periksa, date time, diagnosa. Udah, mungkin itu dulu dari tabel pemeriksaan, dan kita langsung klik go di sini, dan sudah berhasil ya teman-teman untuk menambahkan tabel pemeriksaan, dan strukturnya juga sudah sesuai. Ada ID periksa, pasien, ID dokter, kita tambahkan tanggal periksa, diagnosa. Nah, di sini juga sudah sesuai, ada ID dokter, ID pasien, waktu periksa, oh ya resep. Nah, kalau misalnya kita sudah eh, menambahkan table tapi kita lupa untuk menambahkan satu eh, atribut lagi, kita bisa menggunakan alter table. Dimana caranya di sini kita ketik alter table pemeriksaan, add resep. Kita masukkan tipe datanya varchar juga, dan berisi 200 data. Kita langsung klik go untuk menambahkan. Nah, di sini sudah menambah resep, harusnya sudah masuk semua di sini. Nah, sudah masuk, ada resep, diagnosa, tanggal periksa, dokter, ID periksa, dan ID pasien. Sini harusnya sudah pada sesuai. Nah, untuk tugas 2 di sini sepertinya juga saya sudah menyelesaikan semua eh, entitas yang harus dibuat menjadi eh, table pada database rumah sakit. Jadi untuk penjelasan singkat dari masing-masing hubungan atau relasi pada administrator, eh, dokter dan pasien, yaitu ada 3 relasi. Yang pertama ada daftar. Di sini ID daftar. Pada tabel daftar di sini ada data pasien yang akan kita masukkan serta admin yang mendata si pasien tentang pendaftarannya. Terus juga ada daftar jadwal yang dimana di sini adalah relasi antara administrator dengan dokter yang menjadikan tabel ini sebagai penghubung antara tabel dokter dan tabel admin untuk si dokter pada saat menjaga di meja administrator gitu. Lalu yang terakhir ada tabel pemeriksaan, di mana ini adalah penghubung antara dokter dan pasien. Jadi isinya selain ID periksa ada juga tanggal pemeriksaan, diagnosa dari dokter, dan juga resep yang akan pasien dapatkan. Seperti itu. Mungkin demikian untuk video praktikum tugas 2 bisnis data, mulai dari pembuatan database, sebelumnya menyalakan juga ya untuk server SAM-nya dan PHP MyAdmin, serta membuat implementasi table serta table relasi sesuai IRD yang ada. Semoga video ini memberikan gambaran jelas mengenai proses implementasi pembuatan IRD ke database MySQL, dan terima kasih semuanya sudah menonton video ini.